Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Selamat pagi, jumpa kembali bersama Ricky Bibisana. Apa kabar? Semoga selalu sehat, selalu semangat. Dan ketemu lagi di hari Kamis Sobat Citra. Setiap hari Kamis di Citra FM jam 10 sampai jam 11 nanti, 1 jam ke depan kita ada TTS Tanya Tenaga Kesehatan, dan tentunya kita bekerja sama dengan Puskesmas 1 Wonosobo ya. Untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada bisa bergabung bersama Ricky Bibisana di hari ini Kamis tanggal berapa nih Sobat Istra? Tanggal 31 Agustus ya 2023, udah di penghujung bulan Agustus ya, luar biasa banget. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala hal. Oke, dan seperti biasa Sobat Istra sudah hadir narasumber kita yang berkompeten di bidangnya. Tentunya ini ada Dr. Zulfikar. Selamat pagi menjelang siang, Dok. Selamat pagi Mas. Iya, sehat Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini baru pertama kali ke Citra FM ya Dok ya? Iya bener. Iya. Gimana rasanya Dok? Baru pertama siaran ini. Iya, baru pertama siaran ya. Oke, dan Dr. Zulfikar ini ahli di gigi ya Dok ya? Iya. Jadi jurusannya jurusan gigi ya Dok ya? Iya, kedokteran Oke. gigi. Kedokteran gigi ya. Ini berarti nanti khusus di poli gigi ya Dok ya? Iya, betul. Iya. Kalau di Puskesmas 1 Wonosobo udah berapa hari, berapa minggu Dok? Kurang lebih ya mau jalan 2 minggu ini. Mau ya, jalan Mas, 2 minggu Iya. ya. Oke, gimana Dok? Udah 2 minggu di Puskesmas 1 Wonosobo, lancar-lancar aja? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Selama 2 minggu ini udah apa namanya, menangani apa aja nih Dok untuk pasien di Puskesmas 1 Wonosobo? Mungkin kemarin ya menangani mungkin kasus-kasus gigi berlubang ya, gigi menambal berlubang gigi, ya. terus mencabut gigi. Terus mungkin ada yang rujukan ke vaskes lanjutan buat kasus-kasus yang berat kemarin. Oke ya, untuk Sobat Citra nanti yang pengen bertanya seputar gigi, Sobat Citra, gigi berlubang ya kan, pencabutan gigi yang aman ya Dok ya, Iya. nanti bisa bertanya via Instagram Citra FM, juga bisa di Citra FM Wonosobo. Kemudian juga bisa via WhatsApp ya di 0812 24 988 988. Dan kita langsung aja ke dokter. Kita pertama-tama dulu gigi yang sehat ya Dok ya. Iya. Gigi yang sehat itu bagaimana Dok? Gigi yang sehat pastinya kalau secara tampak kita kasat mata ya, kita lihat giginya itu bersih, putih, tidak ada warna-warna kekuningan seperti itu kalau kita lihat secara tampak bagus ya. Iya. Berarti nggak berlubang ya Dok ya? Iya, tidak ada lubang, tidak ada warna kehitaman ataupun keabu-abuan. Flek gitu ya Dok Iya, ya? kayak flek. Oke, yang biasa nih Dok, yang biasa bikin gigi nggak sehat itu apa nih Dok? Kalau dari faktor makanan mungkin atau Mungkin luar makanan? terutama tuh dari faktor kebiasaan ya Mas ya. Kebiasaan ya? Kebiasaan buruk dari personal orang itu mungkin dari tidak pernah menjikat gigi. Kan minimal kita sikat gigian 2 kali sehari. 2 kali Mas. sehari. Iya. Tidak pernah sikat gigi, tidak jarang menggunakan obat kumur juga. Terus juga kesadaran dari personal diri sendiri itu juga kurang akan tentang kesehatan giginya. Iya, jadi memang harus benar-benar tahu gimana cara agar gigi tetap sehat ya Dok ya. Iya. Termasuk tadi juga gosok gigi ini yang terutama yang bisa kita lakukan gitu ya Dok ya. Oke, untuk gosok gigi minimal sehari 2 kali ya Dok ya. Iya. Untuk maksimal Dok? Maksimal tuh sebenarnya terlalu gosok gigi terlalu banyak juga nggak bagus. Nggak baik ya. Iya. Ini bisa merusak enamel ya katanya Iya, ya Dok ya. iya Enamel benar. gigi ya. 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Nah ini kebiasaan nih Dok ya, pagi tuh malah sebelum sarapan, Iya. bangun tidur langsung gosok gigi nih Dok, kan di lagunya kan juga ada Dok. Iya. Ini ternyata lagunya kurang gimana gitu ya. Berarti paling bagus emang habis sarapan ya Dok, Iya, bener. bukan bangun tidurku terus mandi terus Jangan gosok lupa gigi. Berarti sebenarnya habis sarapan. Iya. Gitu ya. Karena apa? Karena memang pagi hari setelah sarapan tuh kan nanti ada makanan-makanan yang menempel di situ ya. Takutnya terakumulasi nanti bakterinya bisa berkembang di situ. Kan cukup lama tuh waktu dari pagi sampai malam. Jadi sebaiknya itu ya setelah sarapan. Setelah sarapan. Jadi kebiasaan itu ya Sobat Citra. Iya. Kalau yang biasanya bangun tidur langsung gosok gigi ya sekarang kalau bisa habis sarapan baru gosok gigi, Iya, baru berangkat bener. kerja. Iya. Tapi kadang sok lupa ya Dok. Oke, dan tentunya ini gigi yang tidak sehat adalah gigi yang berlubang ya Dok ya. Iya. Gigi yang berlubang itu gigi yang seperti apa Dok? Kalau di masyarakat awam kita bisa deteksi dini ya. Kita bisa ngaca di kaca ataupun kita lihat di kaca juga di depan itu kita bisa lihat loh kok warna gigi saya itu ada kehitaman, kok ada gigi yang mungkin
kalau di belakang tuh kita sering terselip, Iya, iya. atau mungkin kalau udah lebih parah tuh kalau minum dingin itu sakit, itu giginya berlubang biasanya, dan warnanya biasanya kehitaman juga sih kalau Iya. kita lihat. Kalau gigi sensitif ini gimana dok? Ini apakah gigi yang sehat, yang tidak sehat atau memang itu udah bawaan dok? Emang kalau gigi sensitif itu tidak semua orang giginya sensitif juga ya mas ya. Gigi sensitif itu biasanya karena juga bisa karena bawaan atau genetik. Jadi kalau dia misal kumur dingin atau minum dingin Iya, sedikit, iya. itu kan langsung ngilu. Iya. Itu juga sebaiknya langsung diperiksakan aja ke dokter gigi, itu bisa ditangani juga. Bisa ditangani juga ya dok ya Bisa, ternyata ya. Iya. Oh nanti bisa dengan berbagai cara ya dok Iya. ya. Dan ini untuk gigi berlubang sendiri dok, ini apa namanya penyebab dari Iya. gigi berlubang tuh apa dok sepertinya? Penyebab utama itu kalau dalam kedokteran itu namanya kayak ada plaknya ya. Jadi kayak itu tuh istilahnya normal dalam gigi plak itu. Tapi kalau plak itu dibiarkan, kalau plak bertemu sisa makanan yang numpuk-numpuk di situ nanti itu tuh bisa timbul bakteri yang berkembang. Nah, bakteri berkembang itu lama-lama akan menggerus dari permukaan enamel ya istilahnya. Kalau ini permukaan yang paling putih gigi itu kan Iya, email iya, itu iya, enamel itu nanti digerus-gerus, lama kelamaan bolong berlubang sampai syaraf bisa. Iya, iya. Oke, ini penyebab ya dok ya. Penyebab gigi berlubang tuh apa? Bakteri atau karena faktor makanan atau faktor kebiasaan dok? Itu saling berkesinambungan mas kalau faktor penyebab itu. Ataupun ada mungkin makanan, kalau tidak ada bakteri di situ ya tidak bisa terjadi gigi berlubang. Karena di mulut itu juga banyak bakteri kan. Kalau di namanya tuh kayak normal lah, flora normal di dalam mulut itu juga banyak bakteri-bakteri normal. Jadi sebisa mungkin kalau kita masyarakat awam ya tetap menjaga kesehatan giginya dengan cara gosok gigi itu tadi, sama bisa deteksi dini serta kontrol ke dokter gigi selama 6 bulan sekali. Iya. Supaya dicek apakah ada gigi berlubang atau tidak gitu. Iya, ini minimal 6 bulan sekali ya dok ya? Iya. Iya, untuk periksa gigi ya dok ya? Iya. Oke, bisa ke Puskesmas 1 Wonosobo ya dok ya? Iya. Nanti ketemu saya. Iya, nanti ketemu dokter Zulfikar ya Sobat Citra. Oke, dan tentunya dok ini juga masih tentang gigi berlubang. Apakah untuk kayak karis gigi dok, itu karis gigi dengan apa namanya karang gigi itu sama nggak sih dok? Kita harus bisa deteksi juga ya itu ya tentang karies gigi dan karang gigi. Kalau karies gigi itu yang rusak giginya jadi itu rusak, Oh, gitu. berwarna kehitaman. Oh, iya, iya. Kalau karang gigi itu kalau secara awamnya itu dia ada sisa makanan yang nempel di situ, dia menjadi keras di situ. Oh, ya jadi karang gitu Iya, ya, dok, ya? jadi Oke. itu tuh cuma nempel di permukaan gigi aja. Biasanya di bagian dalam gigi dalam itu, karena jarang sikat gigi juga itu pastinya. Jadi bisa terakumulasi sisa-sisa makan di situ mengeras, jadilah karang gigi itu. Iya, cuman kadang untuk karang gigi dok ini paling susah emang ya dok ya. Iya. Ini untuk apa namanya merontokkan karang gigi itu gimana dok caranya dok? Kalau merontokkan karang gigi itu ya emang satu-satunya cara itu harus kita scaling juga itu, atau pembersihan karang gigi. Kalau dalam kedokteran gigi itu namanya di scaling, dibersihin dengan ya. mesin ya dok ya? Ya mesin itu digetarin, cuman bisa dirusak pakai itu karang gigi itu. Jadi bisa dilepaskan pakai itu aja. Oh gitu ya dok ya. Kalau misalnya pakai obat atau mungkin ada yang bilang pakai apa namanya soda kue, bilang itu kurang itu ya dok. Iya, itu tidak dianjurkan juga ya. Saya kurang tahu juga itu bisa apa enggak. Cuman itu kan soda kue kan keras ya mas ya. Iya, Kalau kena iya. gusi, kena lidah atau apapun, itu kan bisa menimbulkan iritasi, kan juga bahaya. Iya. Oke, jadi lebih baiknya, lebih tepatnya ini nanti bisa langsung apa namanya menghubungi dokter gigi di sekitar gitu ya Iya. dok ya. Oke dok, ini untuk gigi berlubang nih dok ya. Ini cara mencegahnya gimana ya dok ya? Misalnya supaya tidak langsung jadi gigi berlubang yang sampai lubangnya tuh tahu sendiri ya dok ya, Iya. yang sampai parah gitu loh Iya. dok. Nah ini gimana dok? Untuk pencegahannya mungkin kembali lagi tadi deteksi awal ya mas ya. Terutama tiap kontrol tuh kontrol 6 bulan sekali ke dokter gigi. Dokter gigi akan menyarankan kan dicek semua giginya tuh, ini yang berlubang bagian mana aja. Terus kalau masyarakat apabila sudah merasa mungkin kok gigiku ngilu ya, kok minum dingin, terus kok kena suhu dingin tiba-tiba ngilu ya. Kalau di Wonosobo sini kan kumur air dingin kok ngilu ya. Iya, Itu iya, iya, sebisa mungkin segera Ya dok. segera ya. karena itu nanti akan perawatannya beda mas. Apabila ada keluhan pasien tapi tiba-tiba
nggak ngapa-ngapain nih, tidur nonton TV itu kok sakit. Wah, terus sama yang keluhan pasien beda lagi, kayak misal minum dingin terus kena suhu dingin itu sakit, itu nanti perawatannya akan beda dan range harganya pun akan beda. Makanya semakin deteksi dini gigi berlubang itu maka akan menghemat kantong masyarakat juga tentunya. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya udah tahu giginya ada tanda-tanda mau berlubang, ini segera diperiksakan aja Iya, ya, Dok ya. Untuk apa menangani gigi berlubang, Dok, ini apa aja nih, Dok? Apakah dengan ditambal atau harus dicabut atau gimana, Dok? Kan soalnya nggak bisa tumbuh Iya, lagi ya, Dok iya. ya. Ini kita dahulukan dulu penanganan pada anak-anak ya, Mas ya. Iya. Untuk anak-anak istilahnya kan gigi susu. Gigi susu itu sebisa mungkin dirawat, dikontrolkan ke dokter gigi juga 6 bulan sekali, kan dicek. Apabila dalam bagian atas gigi ke belakang itu tuh kayak ada parit-parit kecil, itu yang dalam itu untuk gigi susu itu kan mudah terkena gigi berlubang ya. Iya. Kalau gigi susu itu bisa nanti dilakukan perawatan di situ, nanti bisa ditutup itu parit-parit kecil di bagian atas gigi bagian belakang. gitu. Itu untuk pencegahan gigi berlubang untuk anak. anak. Juga apabila ada nih datang anak, wah giginya udah bagus nih, enggak ada gigi yang berlubang, itu bisa kita cegah juga, kita pemberian berupa fluor lah istilahnya di permukaan gigi tersebut untuk pencegahan berlubang juga. Lalu bisa juga pencegahan berlubang tadi juga sikat gigi. Apabila sudah ada berlubang kecil itu bisa ditambal. Bisa ditambal ya, Dok Iya. ya. Untuk pencabutannya sendiri gimana, Dok, itu? Maksudnya harus dicabut atau dibiarkan aja, Dok, untuk gigi yang berlubang, Dok? Untuk baiknya gitu. Iya, baiknya kita tidak bisa menyamaratakan semua ya untuk gigi berlubang. Kita lihat dulu kasus dari pasien itu tersebut, keluhan dari pasien tersebut. Apabila giginya itu masih hidup, istilahnya syarafnya masih hidup, itu masih kita bisa pertahankan, bisa berlubang kecil nih kita tambal bisa. Gitu ya. Terus udah masuk lapisan, kan kita perlu ketahui ada 3 lapisan di 3 gigi lapisan, ya. iya. Ya, ada email, ada dentin, terus ada syarafnya. Iya, iya. Apabila gigi ngilu sudah sampai di istilah lapisan kedua nih, di lapisan dentin yang agak kekuningan itu pasien biasanya akan merasakan ngilu. Dan itu penanganannya beda lagi nanti untuk kasus penambalan seperti itu. Lalu untuk apabila udah kena syaraf nih tiba-tiba sakit, aduh buat ngunyah sakit apa-apa, itu tuh penanganannya beda lagi nanti. Bisa dilakukan perawatan saluran akar. Terus apabila itu didiemin, pasien cuman minum obat anti nyeri doang, itu bisa menimbulkan bengkak nanti, adanya akumulasi bakteri di dalam gigi tersebut. Nah, nanti itu apabila kadang nih banyak kan masyarakat kayak udah tinggal sisa akar doang di sini kan. Iya, iya. Kalau istilah di sini namanya apa ya? Tunggak itu ya. Tunggak. Nah, istilah Itu sisa udah akar. sensitif banget ya, Dok, kalau kena dingin atau Itu malah biasanya tidak ada keluhan tidak ada apa-apa, keluhan apa-apa. tapi pasien akan datang tuh biasanya giginya udah di bagian bawah, jaringan di bawah gigi itu akan bengkak biasanya. Nah, itu tuh yang bahaya, nanti bisa kan komplikasi dari penyakit gigi itu kan bisa sampai jantung, bisa sampai darah dan lain-lain Waduh, gitu. jadi kalau memang ada dibiasakan. komplikasinya ke gigi ya, Dok ya. Iya. Waduh, makin menarik aja Sobat Citra perbincangan kita hari ini bersama Dr. Zulfikar. Jadi jangan kemana-mana, kita rehat dulu, Dok. Kita jadikan dulu, tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonoso banget. Kita masih di TTS Tanya Tenaga Kesehatan sampai nanti jam 11 siang bersama Dr. Zulfikar.